Sakti mengantar dokter keluar dari rumahnya. Pak Sakti, gak usah khawatir, Ibu Laura hanya demam biasa, tutur Dokter An yang merupakan dokter pribadi keluarganya. Oke, terima kasih atas waktunya, Dok. Sama-sama, Pak. Kalau begitu saya permisi, kata Dokter An pergi meninggalkan Sakti. Satria calling. Sakti mengernyit, dia baru menyadari kalau dirinya telah membuat janji dengan Satria. Iya, aku akan ke sana, jawab Sakti mulai masuk ke dalam rumahnya. Tepat di depan pintu, langkah kaki Sakti terhenti, sudut matanya mengerut mendengar Laura berbicara dengan seseorang yang menyangkut nama Rahel. Oke, lakukan saja sesuai perintahku kemarin, kata Laura yang membuat Sakti terkejut. Laura mengernyit, dia menatap Sakti yang tiba-tiba masuk ke kamar tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Apa kamu tidak bisa mengetuk pintu terlebih dahulu? Tanya Laura sinis. Berhentilah melakukannya, pinta Sakti yang membuat Laura mengernyit. Apa maksud kamu? Jadilah Laura yang aku kenal. Aku tidak mau gara-gara keinginanmu, kamu tega melukai orang lain, kata Sakti. Laura terdiam, entah kenapa mulutnya seakan terkunci mendengar kata-kata yang terlontar dari mulut Sakti. Kedua matanya terpejam, dan dengan samar ia sedikit teringat dengan wajah samar yang menyerupai Sakti. Satria mendesah sebal. Untuk pertama kalinya dia menunggu seseorang yang membuat janji dengannya. Bisa-bisanya dia membuat Satria angkasa menunggu seperti ini. Apa dia tidak tahu betapa berharganya waktu bagi diriku? Gumamnya mendesah sebal. Istriku calling. Satria menyeringai melihat istrinya menghubungi dirinya. Sayang, jawab Satria menjawab video call istrinya. Wajah cantik Rahel dan wajah imut putranya terlihat jelas di balik layar pipi tersebut. Hai Papa, Junior mau jalan-jalan boleh? Tanya Rahel seraya menggoyangkan tangan putranya. Boleh, mau jalan-jalan kemana? Tanya Satria seraya menopangkan satu tangan tepat di dagunya. Ke mall? Tapi mama boleh gak nyetir mobil sendiri? Pertanyaan Rahel membuat senyum Satria memudar. Sayang, kata Satria terhenti. Aku tahu kamu pasti melarangnya, tapi aku ingin banget. Aku janji akan pelan-pelan kok. Ya sayang, sekali ini saja. Rengek Rahel memohon. Saat ini Satria benar-benar tidak bisa melarang keinginan istrinya itu. Sejak hamil sampai sekarang, dia selalu melarang Rahel untuk tidak mengemudikan mobil seorang diri. Rahel mendesah sebal, dia benar-benar tidak bisa membantah apa yang diperintahkan suaminya. Di mobil untuk pertama kalinya dia menjadi sopir bagi ketiga bodyguardnya itu. Nona bos, apa tidak sebaiknya jika saya saja yang membawa mobilnya? Usul Fajar yang duduk di belakang, tempat di mana Rahel menempatinya selama ini. Tidak, untuk hari ini aku yang akan menjadi sopir kalian, oke? Ucap Rahel terlihat begitu ceria. Bayu, tolong kamu jaga Junior ya. Siap Nona bos, jawab Bayu. Dan Doni, untuk saat ini kamu menjadi Google Maps ya. Kamu kan sangat jago dalam mencari jalanan yang tidak macet, pintar Rahel. Siap, jawab Doni. Sakti merasa tidak tenang, dia takut apa yang dia khawatirkan terjadi pada Rahel. Tanpa sepengetahuan Laura, Sakti mengikuti Laura yang diam-diam pergi dari rumahnya. Apa dia akan melakukannya? Tanya Sakti melajukan mobilnya, mengikuti taksi yang ditumpangi tunangannya itu. Satria, aku harus tanya Satria, apa Rahel keluar dari rumah apa tidak? Tanya Sakti menghubungi Satria. Di mobil, Satria menghela napas dan membiarkan ponselnya berbunyi. Dia sangat kesal dengan apa yang dilakukan Sakti kepadanya. Sakti mendesah, dia benar-benar tidak mendapat info dari Satria. Ya Tuhan, semoga apa yang aku takutkan tidak terjadi pada Rahel, kata Sakti menghentikan mobilnya. Dia mengerling saat melihat Rahel dan ketiga bodyguardnya bersiap menyeberang ke arah pedagang lesehan yang ada di pinggir jalan. Syukurlah dia mau mendengarkanku, kata Sakti tersenyum melihat taksi yang ditumpangi Laura berjalan lurus dan tidak mencelakai Rahel.
Tapi senyuman Sakti memudar. Dari kejauhan terlihat ada sepeda motor balap yang melaju kencang dan tertuju ke arah Rahel dan juga putranya. "Rahel!" Gegas Sakti melajukan mobilnya dan menghantam motor yang akan menabrak Rahel dan juga Junior. Bunyi rem mobil terdengar begitu jelas dan mengejutkan semuanya. Prak! Rahel terjatuh seraya memeluk erat tubuh Junior. Dek! Satria merasa gelisah. Entah kenapa hatinya berdesir tidak karuan. "Ada apa ini? Kenapa hatiku tidak karuan seperti ini?" Tanya Satria memegang dadanya. Kedua matanya memicing, menatap ponsel yang memanggil dirinya. Sebuah pesan yang menyuruhnya untuk tepat dalam menghadiri meeting. "Nona Bos!" teriak mereka serempak, berlari menolong Rahel dan Junior yang terserempet mobil Sakti. Tangisan Junior pecah. "Sayang, kamu baik-baik saja?" tanya Rahel panik dengan keadaan putranya. "Nona Bos!" teriak Bayu yang menolong Rahel. "Fajar, Doni, tolong kamu lihat kondisi orang yang ada di mobil." Perintah Rahel mengernyit, menahan sakit di bagian tangannya dan kepala. "Baik." Gegas mereka mengecek kondisi Sakti dan pria bermotor itu. Doni terperangah dan terkejut melihat orang yang di mobil tersebut adalah Pak Sakti, klien Satria. "Pak Sakti?" tanya Doni mengecek kondisi Sakti yang dalam tidak sadarkan diri. "Mas, masih hidup?" teriak Fajar mengecek kondisi pengendara sepeda motor. "Kita bawa ke rumah sakit." Gegas Doni menghubungi Satria. Di mobil Laura tersenyum. Dia tidak menyangka rencananya berhasil begitu cepat. "Maafkan aku, Sat. Aku memang harus menyingkirkan orang yang membuatmu menjauh dariku," kata Laura terkejut saat sang sopir taksi tidak mampu mengendalikan mobilnya. Prak! Kecelakaan pun terjadi. Sesudah meeting, Satria terbelalak melihat beberapa panggilan dari Doni yang begitu banyaknya. "Doni, apa yang terjadi?" ujar Satria menghubungi balik. Sesaat langkah Satria terhenti. Tanpa buang waktu ia berlari meninggalkan beberapa staf yang berjalan di belakangnya. "Sat, ada apa?" teriak Dinda penasaran. Satria tidak menggubris. Pikirannya tertuju pada istri dan buah hatinya. "Ada orang yang berusaha menabrak Rahel dan Junior, dan saat ini Pak Sakti kritis." Kata-kata Doni terlintas di benak Satria. "Ya Tuhan, selamatkan istri dan anakku, dan selamatkan juga Sakti yang telah menolong istri dan anakku." Gumam Satria melajukan mobilnya dengan kencang. Rahel mulai membuka matanya secara perlahan. Ia terkejut melihat suaminya yang memegang tangannya begitu erat. "Sayang," kata Rahel mengejutkan Satria. "Sayang, kamu sudah sadar?" "Syukurlah," kata Satria memeluk istrinya. "Junior, bagaimana Junior? Apa dia baik-baik saja?" tanya Rahel yang mengkhawatirkan Junior. "Junior baik-baik saja, kamu jangan khawatir ya." Satria membelai rambut indah istrinya. "Sayang, tadi ada orang yang berusaha menyelamatkanku. Apa dia baik-baik saja?" tanya Rahel penasaran. "Nanti kita jenguk dia ya. Sekarang, pulihkan kondisi kamu ini. Aku tidak mau kehilangan kamu," kata Satria begitu lembut. Jawab Rahel tersenyum. Di ruang yang berbeda, Laura terbangun dari pingsannya. Kedua tangannya memegang kepalanya yang tertutup dengan perban. Sesaat memori kenangan indah bersama Sakti mulai terlihat begitu nyata. Sebuah pertunangan dan perjanjian teringat jelas di pikirannya. "Berhentilah melakukannya. Aku tidak mau kau melukai orang lain demi keinginanmu itu." Penuturan Sakti yang membuat Laura mengingat kejahatan yang dia lakukan kepada Rahel. "Ya Tuhan, apa yang aku lakukan?" kata Laura terkejut saat Satria datang menjenguknya. "Sat?" tanya Laura. "Aku benar-benar kecewa kepadamu. Bisa-bisanya kamu ingin melenyapkan istri dan anakku. Sampai kapanpun, aku tidak akan bisa memaafkanmu," kata Satria. "Sat, maafkan aku. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hilaf," tutur Laura menjelaskan. "Hilaf?" tanya Satria memicing. Laura menjelaskan tentang apa yang ia alami sebelum dan sesudah kecelakaan saat ia hilang ingatan. "Saat
Percayalah, aku sudah mempunyai tunangan dan aku akan menikah dengannya. Percayalah, kamu bisa menghubungi dirinya. Pasti kamu mengenalnya, tutur Laura menjelaskan. Keesokan harinya, Laura tidak bisa mengelak dari kenyataan hidupnya. Kedua air matanya tidak berhenti menetes. Ia tidak menyangka lelaki yang begitu menyayangi dirinya kini pergi untuk selama-lamanya. Maafkan aku, maafkan aku. Kata-kata itu terus terucap dari bibir Laura. Kak Sakti, terima kasih Kak. Dari dulu kakak selalu melindungiku. Aku tidak tahu apa yang terjadi jika kakak tidak menolongku. Gumam batin Rahel mengusap air matanya. Satria merangkul istrinya. Jari jemari tangannya selalu mengusap bahu istrinya untuk menenangkannya. Beberapa minggu yang lalu, kita menjadi sahabat. Terima kasih, karenamu aku bisa berkumpul dengan keluarga kecilku. Maafkan aku, sobat. Semoga kamu tenang di sana, kata Satria dalam hati, seraya memandang pusara milik Sakti. Penyesalan akan datang jika semua sudah terjadi pada kita. Sayangilah mereka selagi mereka masih ada di dunia ini. Tamat.